الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد. Ya, sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita doakan selalu Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Perhari, para kabit, para kasih, dan seluruh karyawan yang menjadi pahlawan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah dengan keikhlasan kita melayani dan memudahkan urusan-urusan umat ini, biar mereka ini calon penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah. Tak terasa puasa kita sudah yang kelima ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun ini pun lakas banah anak anu pada yang keempat. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Ya, puasa adalah bagian daripada aturan agama kita. Jadi puasa dalam bahasa kita, dalam bahasa agama, as-saum atau as-siyam. Asal kata dari soma yasumu sauman wa siyama. Secara etimologi diartikan as-saum yakni al-imsak. Jadi orang yang pelaku puasa itu adalah orang-orang yang dipilih karakteristiknya oleh Allah. Tidak sembarang orang melakukan puasa. Sehingga ada batasan-batasan yang diatur oleh Allah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang dititipi iman. Mudah-mudahan kita sampai mati bahwa ini Bapak itu mahal banget iman ini, nggak ada orang jual. Ini wahdiah, pemberian semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diwajibkan kata Allah kepada kalian untuk melakukan puasa. Nah, sebagaimana kaum-kaum terdahulu. Jadi mohon maaf, kita jangan kepedean pula. Rasa aku puasa, sebenarnya puasa jauh dulu dari Nabi Adam ada puasa itu. Nah, cuma syariatnya berbeda. Ketika puasa itu turun kepada umat junjungan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maha dahsyat, banyak sekali dispensasi dan keringan-keringan yang Allah Taala berikan. Ya, pernah Rasul pada zaman Rasul itu sebelum ada perintah puasa itu Bapak dari sahur sampai jam 12 malam, berarti tengah 2 hari. Tengah 2 hari. Nah, sehingga tidak dibolehkan berbuka. Nah, apa saja yang membuat puasa itu menjadi batal, antara lain makan makanan, minuman dengan sengaja. Lah kenapa dikatakan dengan sengaja? Kalau tidak sengaja kan nggak batal. Ya, dia misalnya hari pertama puasa kadang melihat ini sepeda nyaman, tetangga tuh SG di sebelah sana tuh. Tapi minum separuh, jangan puasa, astagfirullah. Ada batal rezeki Vietnam separuh, lalu ada sisanya tanggung, nah tanggung tuh non batalnya. Tanggungnya itu katanya. Takajud, jadi takut itu takajud, dia sengaja ada sisanya tanggung ya, kagok aja yang tanggung maksudnya kita ini dalam batal, yang setengah gelas tadi kada ada jakipian tuh. Jadi dalam hati mungkin itu rancang kada ingat aja, jadi enggak, maksudnya itulah dispensasi dari Allah. Lah sampai tengah malam termasuk yang bercampur suami istri tidak dibolehkan. Ketika saat itu lah Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang orangnya tegas, lugas, apa adanya. Nah, tetapi beliau sahabat yang disayangi oleh Rasul karena berbicara apa adanya, dan kita perlu juga anak buah kayak itu. Nah, lantang tatap gitu ya, idealis lah begitu ya. Nah, jadi kata Sayyidina Umar, maaf ya Rasul, lah kemarin malam halak tuh, bahasa kita kecolongan mulut. Apa kata Rasul? Kecolongan. Nah, ulun lebih baik jujur, kemarin malam ulun nggak tahan, ya bercampur, bergauli bini ulun, minta maaf wahai Rasul. Sementara hukum aturan puasa kita sampai tengah malam baru boleh buka. Oh begitu kata Rasul. Ya. Nah, maka pada saat itulah dan perintah Allah bahwa dipotong lagi, diskon lagi
sampai maghrib saja, jangan sampai lewat tengah malam. Gara-gara Sayyidina Umar jujur. Sekalinya yang lain angkat tangan jujur, jual. Untung Umar bagi sang musyana Umar kada bagi sang itu diam-diam menggawi jual kali itu. Cuma kada wali jujur gitu. Sayyidina Umar, masya Allah. Inilah sahabat Rasul yang maha dahsyat, seorang takutnya padang pasir, siapa tidak kenal dengan beliau, ditakutin oleh ya lawan maupun kawan, dan termasuk dengan setan-setan takut melihat Sayyidina Umar. Jarak 5 kilo bukan 5 meter Pak, 5 kilo setan mau lewat mencium sudah aroma bau Sayyidina Umar. Ada bos mati kita, musuh harap beliau. Wah itu setan pun tidak berani ketegasan Sayyidina Umar. Nah lalu ternyata puasa ini Bapak Ibu dibagi atau diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama namanya puasa awam. Orang-orang kelas kita ini kan orang awam sederhana, pemula gitu. Nah puasa awam ini ya cukuplah tidak berbuka, tidak makan, tidak minum, tidak bercampur sama istri, begitu saja. Sudah selesai. Insya Allah secara fikih koresponden sah sudah puasa kita. Nah kita di puasa yang berikutnya, nah jangan tinggal di situ saja, kita naikkan kelas kita nanti namanya puasa khawas, dalam bahasa Arabnya lebih khusus lagi. Apa kalau biasanya kita dalam ruang itu ada ruang ekonomi, ada ruang VIP di atasnya VIP, VIP. Hotel itu ada kelasnya yang VIP, ada yang kelas presiden. Terlarang tapi nyaman, terlarang hotelnya tapi nyaman. Yang haus ini, ya. Nah bagaimana puasa mereka bukan sekedar tidak makan dan tidak minum. Ada satu tambahan, mereka memprotek, mengantisipasi dan menjaga hatinya, menjaga pandangannya, menjaga ucapannya, menjaga action sikapnya. Dia jaga jangan sampai maaf kata-kata ulun menyakiti perasaan. Maaf jangan sampai bini menyakiti perasaan laki. Abahnya ikan ini pintar banget, dia kada kawa uyuh banget jadi laki-laki. Dan kata-katanya boleh halus, tapi menusuk gitu. Rasanya tak huruf saku kitanya aturnya ulun panggil tidak laki yang jadi baginya sakit hati lagi. Kata-katanya lembut tapi menyakitkan, itu namanya tidak berpuasa dalam kata. Orang kalau sudah masuk ke ranah tingkat kedua, bagaimana puasa itu dimaknai dalam sikap keseharian. Kemudian yang ketiga, yang disebut dengan puasa khawasul khawas, yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Nah bagaimana bahwa dia menahan dirinya dari ingatannya, dari perasaannya. Dia tidak pernah mengingat kecuali yang diingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh sekali dia dengan berpuasa itu ingin penilaian atau respon dari orang lain. Satu-satunya yang dia harapkan bagaimana agar Allah ridho kepada dirinya. Gerak dan diamnya dia berharap selalu menafikan yang lain, tapi hanya Allah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Inilah puasa orang khawasul khawas. Jadi kita insya Allah bagaimana berupaya untuk meningkatkan itu. Sedikit sebagai tambahan, mungkin Pak Karis Kigen berusaha panjang-panjang kita. Soalnya berdirian ini. Dan habis tutung ini sudah ada konsumsi soalnya. Jadi kita singkat-singkat supaya ada pesan saja. Nah, statement Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, hebatnya orang berpuasa ini, kata Rasul, di antara lain ada satu kata yang indah sekali dan ini sering kita mohon maaf menghapus itu. Kata Rasul, walladzi nafsi biyadihi la khaluqu famis shaimi atyabu 'inda Allah min rihil rizqi min rihil miski al hadis. Demi Tuhan yang diri saya dalam genggamannya, maksudnya dalam aturan Allah kita ini, masya Allah. Bapak, Ibu, alhamdulillah sudah 2 tahun ini kita sunyi dilanggar di Masjid Nur Rami bersolawatan. Nah ini alhamdulillah sudah mulai muncul lagi, terasa lagi suasana hidup lagi. Ya kemarin itu masya Allah biasa kita orang tarawihan pula
Nah jemaahnya kada tapi banyaknya alhamdulillah mulai nisfu Sa'ban tadi lumayan. Ya Allah, musalah masjid hebat barataan luar biasa. Nah ini pun, nah terawih bina kami model gendam 2 tahun kada terawihan model ini. Tapi insya Allah nanti semakin ke atas semakin besar pahalanya. Maka biasanya kalau 10 ke atas itu sudah mulai ada peningkatan. Ya, peningkatan sopnya. Yang asalnya sampai ke belakang meningkat memaju ya ada kemajuan. Ya wajar saja Pak. Ya kalau kayak simpang bola itu kan ketika main pertama itu kan banyak sekali. Kalau sudah jatuh masuk ke 2 tahap semifinal, apalagi final cuma jadi 3 aja. Nah, jadi mudah-mudahan kita dipanjang umur sampai yang terakhir bagian yang ketiga. Maka itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, jadi tolong diisi setiap malam dari 21 sampai 29 atau 30 kita isi malam-malam kita mumpung Ramadan dengan mungkin sholat malam 2 rakaat, tidak usah banyak-banyak. Tarawih kita kan juga cuma 23, itu pun ayatnya alhamdulillah sudah ayat pilihan, sudah diseleksi dari Al-Hakumut Takasur. Pun ada ketemu itu di Jawa Timur satu pesantren, subhanallah. Ya beliau itu kalau sholat 1 malam itu Pak Kadis luar biasa. Nah dari 5 juz semalaman meningkat menjadi 10 juz semalaman. Jadi sampai sekarang 1 khatam 30 juz setiap malam, 30 juz setiap malam 30 juz. Jadi 8 jam sholatnya terlama sampai jam 30. Dan jemaahnya semakin banyak karena permintaan jemaah. Imamnya cukup 6 aja bergantian. Tapi yang hafal Quran, yang lancar, kada lancar, wujud makmum hadangi di belakang. Subhanallah. Alasannya apa? Kata jemaah karena Ramadan itu tidak tiap tahun, belum tentu saya tahun depan ketemu Ramadan. Jadi dia bilang ambil kesempatan mumpung panjang umur sehat, maka dia jadikan setiap malam pun 30 juz. Jadi serakaat itu kurang lebih 1 juz atau barangkali 1,5 juz serakaat. Dan makmumnya sudah terbiasa. Bayangkan kita ini berdiri hanya 20 menit sudah merasa sudah batis, sudah rasa ada geringgingan gitu. Harus makan mudah sebarang. Bagaimana 8 jam. Membaca rekor Mekah saja tidak begitu. Mekah cuma 1 juz 1 malam. Jadi 1 malam 30 juz, 1 malam 30 juz. Nah inilah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut dengan waktu dan umur barakah. Jadi jasidin bau mulut. Ya, orang yang berpuasa, tolong apalagi sehabis zuhur merasa berbau badan, pian jangan berkumur-kumur, makruh hukumnya berkumur-kumur. Jadi ditahan saja. Nah kalau biasa kita disunahkan berkumur-kumur, masukkan air ke hidung sebelum berwudu gitu. Nah selama Ramadan, nah semakin berbau mulut kita semakin disimpan gitu. Jadi kata Rasulullah, khaluqu famisa'im atiyab indallah, lebih harum, lebih wangi nanti. Cuma kita bisa-bisa aja jangan model kawan-kawan pepader para banyak jadi jangan kawan pada jadi berdalil gitu. Tadi artinya bau mulut orang puasa itu artinya pahalanya lebih harum nanti di sisi Allah. Iya bagi pian bagi ulun silun jadi artinya kita harus toleransi lah, saling menjaga. Tapi alhamdulillah pian bang sekarang ini kan bapak insyaallah ada keciuman kita. Nah itu aneh. Yang hari biasa disuruh kita bersiwak membersihkan ketika puasa Ramadan. Spesifikasi Allah berikan kata Rasul untuk menahan bau itu biar menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanallah. Karena yang berlapar berniat berastilah karena mencari Allah, seluruh yang terkait dengan itu diberikan nilai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian satu lagi sebagai penutup kata Rasul, naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu subhanallah dicatat oleh Allah menjadi esensi ibadah. Masya Allah. Guringnya. Jadi dulu kalau suah guring siang orang tuh gara-gara guru dia menyampaikan tidurnya orang puasa aja ibadah. Jadi sini dua subuh guring.
Di kantor gak ada pegawai, guring aja jual guring ke. Nah sampai duhur bangun pas sembahyang tuh selesai guring lagi ke. Baik asar bangun guring lagi sampai maghrib. Loh itu namanya salah menerjemahkan maksudnya gimana Bapak Ibu. Tidurnya orang puasa, maaf jadi keuyuhan. Nah, lalu pian kuring itu dari jam 11 misalnya kelulah dalam agama kita itu tidur sejenak karena begadang malam, tadi malam pian beribadah, sholat malam dan sebagainya. Berniat dengan tidur itu, ya Allah mudah-mudahan ulun buat karena beribadah. Itu maksudnya tidurnya orang yang berpuasa, yang lelah ada niat. Kenapa? Supaya sehat badan, jadi biar fokus dan tidak dalam ibadah. Nah, sehingga ada kaidah man qama, siapa bangun, summa nama, kemudian tidur, summa qama, kemudian bangun lagi, summa nama, kemudian tidur lagi, summa qama, kemudian bangun lagi, summa nama, ya kemudian tidur lagi, bahwa Mbah Surip katanya. Maka termasuk pengikut Mbah Surip, bangun lagi, tidur lagi, bangun dan seterusnya. Jadi diatur-aturlah, subhanallah. Jadi orang berpuasa itu gerak dan diamnya mudah-mudahan dicatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berpuasa. Bagaimana menjaga kata-kata, menjaga sikap, menjaga perilaku kita agar dari mulut jangan sampai menyakiti perasaan istri dan anak-anak ulun atau perasaan suami dan anak-anak kita. Demikian esensi puasa, mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan inilah hebatnya pengikut junjungan Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih ibu-ibu yang dapat sampaikan halal bihalal. Terima kasih para Pak Kadis, ya, alhamdulillah dengan berkat sidin mengundang. Berkat sidin mengundang, ulun lompian hari ini sudah bermajlis. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin, mari kita tutup dengan doa bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talab al-ilmi wa fi nashrihi wa fi jami' al-ta'at wal ibadat wa ya qadi al-hajat wa ya qadi al-hajat ويا دافع البلية كل حاجاتنا وحاجات المسلمين في الدنيا والأخرى بما تحبه وترضى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.